Dan inilah yang ditunggu-tunggu, juara satu kompetisi sains tingkat provinsi jenjang sekolah menengah pertama tahun 2020 jatuh kepada Adisti Tafara. Terdengar suara MC yang sedang mengumumkan sang juara di Olimpiade kali ini, diikuti sorak penonton sambil bertepuk tangan. Sudah kuduga, kakak pasti akan memenangkan Olimpiade lagi. Lalu, orang tua kami akan membandingkanku dengannya. Contoh kakakmu, sudah 3 tahun berturut-turut selalu menjadi juara Olimpiade. Begitu kata-kata yang sering dilontarkan kepadaku. Namaku Fahira Tafarah. Aku duduk di kelas 8. Usiaku baru menginjak 13 tahun. Tapi banyak sekali tekanan yang aku dapatkan. Entah dari orang tua, saudara, bahkan teman-teman. Mereka selalu membandingkanku dengan Kak Adis. Apakah aku harus unggul di mata pelajaran yang Kak Adis juga unggul di mata pelajaran itu? Aku tidak suka mata pelajaran matematika dan IPA. Aku lebih suka mata pelajaran seni budaya. Tapi orang tua kami selalu menyamaratakan. Apabila Kak Adis mengikuti les matematika dan IPA, aku juga harus ikut. Aku tidak tahu mengapa kakak tidak pernah membantah perintah mama dan papa. Maksudku, perintah mereka yang menyuruh kakak harus mendapatkan ranking 1 di sekolah, juara 1 ketika mengikuti lomba, dan les tambahan. Aku saja terkadang membantah, karena memang aku merasa tertekan dan aku tahu itu bukan pasienku. Pernah suatu hari, aku mengunci diri di kamar dan tidak mau berangkat sekolah. Aku sudah tidak tahan dengan cemoohan dari teman-temanku. Mereka sama seperti mama dan papa, membandingkan aku dengan Kak Adis. Selamat pagi putri-putri papa. Gimana kemarin ulangan matematikanya? Lancar? Jumat pagiku sudah disambut dengan pertanyaan seperti ini. Pagi pa, lancar kok. Jawaban andalan Kak Adis ketika ditanya oleh papa. Kak Adis memang selalu lancar ketika mengerjakan ulangan. Jangan tanya nilainya berapa, tidak pernah kurang dari 90. Hira, aku menoleh ke arah papa. Lancar juga kok, pa. Hari ini hari Sabtu, hari yang kutunggu-tunggu. Sekolahku meliburkan siswa-siswinya. Aku bebas dari tugas hari ini. Aku berencana menonton film seharian di kamar. Belum sempat aku menyalakan laptop, kudengar pintu kamarku diketuk. Segera aku bangkit dari kasur yang terbalut spray Hello Kitty dan membuka pintu. Kak Adis? Ada apa, Kak? Ternyata Kak Adis yang mengetuk pintu. Boleh kakak masuk? Kak Adis balik bertanya. Masuk saja. Kakak seperti sedang berbicara dengan siapa saja. Buru-buru aku menutup pintu kamar. Sepertinya Kak Adis ingin mengobrol denganku. Kakak sedang lelah, Ra. Senin depan kakak sudah harus mengikuti Olimpiade lagi. Kakak butuh waktu untuk istirahat. Waktu kakak untuk istirahat habis karena belajar terus-menerus. Kak Adis mulai mencurahkan isi hatinya. Kenapa kakak tidak mencoba berbicara kepada mama dan papa? Kakak juga manusia, butuh istirahat dan menikmati masa remaja seperti remaja pada umumnya. Ucapku. Kamu kan tahu, Ra. Kakak tidak bisa membantah mama papa seperti kamu. Kakak merasa perintah mama dan papa harus dikerjakan semaksimal mungkin. Kakak sebenarnya sudah sangat lelah memenuhi keinginan mereka. Tapi kakak juga tidak bisa menolaknya. Aku merasa kasihan. Di balik prestasi yang ia capai, pasti ada lelah yang Kak Adis rasakan. Tapi aku tidak menyangka Kak Adis sudah serapuh ini. Ini pertama kalinya Kak Adis bercerita kepadaku. Karena biasanya, waktu Kak Adis akan digunakan untuk belajar, belajar, dan belajar. Kak, kakak harus tetap semangat. Hira selalu ada di sini. Kakak bisa cerita apa saja. Jangan pernah memendam rasa sakit sendiri. Bagi kepada Hira. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Hari ini, Kak Adis akan ikut serta dalam Olimpiade Sains Nasional. Tentu saja aku akan ikut. Aku khawatir melihatnya. Kak Adis terlihat lesu sejak kemarin. Aku sudah membujuknya agar ia tidak memaksakan. Tapi bukan Adisti Tafarah namanya kalau tidak keras kepala.
Di perjalanan menuju tempat berlangsungnya acara, Mama dan Papa mewanti-wanti agar Kak Adis konsentrasi saat mengerjakan soal. Aku tidak habis pikir, apakah mereka tidak melihat raut lelah yang Kak Adis tunjukkan? Bagaimana, Dis? Kamu pasti bisa kan menjawab soal-soalnya? Baru saja selesai, Papa sudah melontarkan pertanyaan seperti itu. Pasti bisa lah, Pak. Mama sudah tidak meragukan putri Mama yang satu ini, ucap Mama sambil merangkul Kak Adis. Aku sudah biasa seperti ini. Awal-awal memang aku merasa cemburu. Tapi aku sudah terbiasa, jadi aku hanya diam sambil melihat mereka. Saat aku sedang memperhatikan sekitar, mataku tertuju pada wajah Kak Adis yang pucat pasi. Kak Adis sakit. Kakak merasa pusing sejak tadi pagi, Ra. Kenapa kakak tetap memaksakan untuk ikut serta di Olimpiade ini? Aku tidak habis pikir mengapa Kak Adis selalu mengabaikan kesehatannya. Kakak pikir tidak akan selama ini. Ternyata sampai sekarang kepala kakak masih terasa pusing. Ya sudah, biar Hira yang bicara kepada mama papa. Jangan, Ra. Sudah tidak apa-apa. Kali ini sudah agak mendingan daripada tadi. 1 jam berlalu. Bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Pengumuman juara Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP. Kutebak, Kak Adis pasti meraih gelar juara. Kuakui, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Selain cerdas, Kak Adis adalah orang yang teliti dan jauh dari kata ceroboh. Peraih medali emas Olimpiade Sains Nasional jenjang sekolah menengah pertama tahun ini jatuh kepada... ucap MC yang entah mengapa membuat dadaku berdegup kencang. Padahal aku tidak ikut berpartisipasi di acara ini. Adisti Tafara. Aku senang mendengarnya. Kak Adis berhasil memenangkan Olimpiade tingkat nasional. Meskipun bukan aku yang mendapat gelar juara, tapi aku ikut bangga atas prestasi yang diraih kakakku. Mendengar namanya dipanggil, Kak Adis segera berjalan menuju panggung. Tidak, Kak Adis pingsan. Ia pingsan setelah medali dikalungkan ke lehernya. Terdengar suara ricuh. Aku, Mama, dan Papa buru-buru mendekati panggung dan secepat mungkin membawa Kak Adis ke rumah sakit. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu, Kak Adis belum juga sadarkan diri. Kata dokter, Kak Adis mengalami kelelahan berlebih. Kelelahan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis seseorang, sehingga dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Jika ini terjadi, maka besar potensi seseorang mengalami serangan jantung dengan risiko kematian yang tinggi. Begitu kurang lebih yang dokter jelaskan. Aku bisa merasakan dan melihat raut penyesalan Mama dan Papa. Mungkin mereka sadar, ambisi mereka sudah membuat putrinya sendiri terpuruk hingga jatuh sakit. Aku, Mama, dan Papa berharap Kak Adis cepat pulih dan bisa berkumpul bersama lagi.